Oke, kelihatan PPT-nya? Belum, Pak. Halo? Kelihatan Belum, nggak Pak. PPT-nya? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Share screen, Pak. Belum, Pak. Saya belum. Belum? Iya, saya belum. Udah belum? Belum. Ada, Pak? Hmm? Belum ada. Belum ada? Belum, Pak. Kelihatannya layar Teams-nya Pak ini Pak. Kalau ini udah kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan Udah, ya Pak. PPT-nya? Iya. Ya, Pak, kelihatan, Pak. Udah semua ya? Udah ngeliat semua? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke. Ya, kalau udah oke, kita akan bahas dan diskusikan tentang materi pertidaksamaan yang minggu lalu ya. Oke. Jadi kurang lebih nanti di sini kita akan bahas ada beberapa soal. Di sini ada 6 soal. Oke. Untuk yang nomor 1 dulu ya. Nomor satu ini kan kita punya soal pertidaksamaan. Ya. Kita punya soal pertidaksamaan, bentuknya itu adalah bentuk pecahan. Oke. Kalau kita punya soal berbentuk pecahan, maka nanti tahapan pertama yang harus kita buat itu adalah bagian yang kanan ini. Bagian yang kanan ini kita buat menjadi 0, gitu ya. Jadi di-nolkan, caranya adalah kita dengan menghilangkan nilai ini ya. Jadi dikurangin dengan 1 min X. Berarti yang kiri dikurangin 1 min X, yang kanan dikurangin 1 min X. Sehingga nanti dapat bentuknya yang bawah ini. Oke. Nah, setelah dapat ini, nah ini penyelesaiannya berarti bentuk ini harus kita samakan penyebutnya. Oke. Berarti yang ini kita kalikan dengan yang bawah ini. Ya. Jadi 4 min 2X kita kali dengan 1 min X, sehingga nanti penyebutnya sama. Oke. Nah, yang perlu diingat adalah min yang di sini itu nanti min keseluruhan ya untuk yang atas. Nah, ini kalau kita kali-kalikan kan dapatnya ini. Nah, ini kalau minnya kalau kita mau naikin ke atas sini, maka ini jangan lupa dikasih kurung dulu ya. Jadi biar nggak salah nulis kita. Jadi nanti min dalam kurung nilai yang atas ini, baru minnya didistribusikan, nanti dijumlahkan sama yang depan. Oke. Dari sini kita dapat min 2x kuadrat, lalu ini jadi plus 7x, lalu berikutnya ini jadi min 4 tambah 2, jadinya min 2. Oke, penyebutnya tetap ini. Nah, setelah dapat ini, nanti yang harus kita lakukan adalah kita cari titik pemecah. Untuk mendapatkan titik pemecah, caranya adalah bagian yang atas sama yang bawah itu kita faktor-faktorkan. Oke. Untuk yang atas, kira-kira bisa difaktorkan nggak? Kira-kira bisa difaktorkan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Jadi Bisa, apa? Pak. Jadi apa faktornya? Kalau dilihat dari sini, kalau pemfaktoran itu kan berarti nanti bentuk ini bisa dipecah menjadi apa kali apa gitu ya? Ya, nggak bisa Pak, nggak bisa difaktorkan. Ya, kalau bisa, Pak. misalkan kita Bisa, kesulitan, Pak. biasanya kita menggunakan rumus apa? Rumus Biasanya. ABC. ABC. ABC, Oke. Masih ingat ya? Si Pak. Jadi rumus ABC-nya adalah min B. ABC, Ini, Pak. ya, oke. Ini min B, B-nya 7 ya. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC-nya nanti setelah dihitung 33. Ya. Ini B kuadrat min 4AC-nya dibagi dengan 2A. 2A, A-nya berarti min 2. Ya. Oke, nah ini berarti kita dapat hasilnya yang ini. Oke, jadi 7/4 plus minus ini. Ini kalau kita
hitung dengan kalkulator, pendekatannya mendekati ini. Ya. Jadi kalau yang plus berarti nilainya kira-kira mendekati 3 komaan ya. 3 komaan, 3,1 lebih. Lalu kalau yang minus berarti 1,75 dikurang 1,4 itu kira-kira 0,3-an ya. Oke. Lalu untuk yang pemecah yang di bawah itu yang bikin dia 0 itu adalah saat X-nya nilainya 2. Oke. Sampai sini paham? Paham, Pak. Paham. Paham, Oke. Pak. Ya, kita lanjut ya. Nah, setelah dapat titik pemecahnya, di sini nanti ada 3 titik pemecah. Yang pertama 7/4 min akar 33/4 ya, yang tadi kan kita hitung kira-kira 0 komaan ya. Lalu setelah itu ada 2, berikutnya ada 7/4 ditambah akar 33/4 ya. Jadi nilai ini itu lebih besar dari dia. Nah, setelah itu kita uji tanda nih. Kita uji tanda. Untuk yang bagian yang sini, ini kan tadi kira-kira sekitar berapa? 3 koma ya. Ini nilai sekitar 3 koma, ya kita ngambil salah satu titik yang lebih dari 3 koma. Misalkan aja 4, 5, 6, dan seterusnya. Kita ambil 4 lah misalkan. 4 kita masukin ke sini, gitu ya. Ini kalau kita ganti angka 4, ini kita ganti angka 4, hasilnya kira-kira negatif atau positif, gitu. Nah, kalau dimasukin ternyata positif, maka kita tandain dia positif. Udah tahu kan ya caranya ya? Dulu waktu di sekolah juga udah pernah nyoba. Ini positif, lalu kita coba yang di sini nanti negatif. Lalu untuk yang angka di sini itu adalah positif, angka yang di sini negatif. Setelah dapat tanda-tanda pertidaksamaan seperti ini, kita lihat dari yang soalnya. Yang soalnya kan yang dimau lebih besar sama dengan 0. Kalau lebih besar sama dengan 0, berarti yang kita mau adalah yang tandanya positif, ya. Jadi yang kita ambil yang tandanya positif. Nah, terus selanjutnya yang perlu diingat lagi kalau kita punya pertidaksamaan pecahan, kalau di sininya ada tanda sama dengan, maka nanti yang boleh sama dengan 0 itu adalah pembilang. Ya. Penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi yang boleh ada tanda sama dengannya berarti bagian yang atas. Jadi yang disama denganin yang ini, sedangkan yang penyebut tidak ada sama dengan. Nah, nanti kalau kita gambar buat garis bilangan, biasanya yang ada sama dengan itu dihitamkan di sininya. Di sininya dihitamkan, yang nggak ada sama dengan dikosongkan. Ya. Oke. Nah, setelah dapat ini, karena kita tahu daerahnya yang positif, berarti dia penulisannya, himpunan penyelesaiannya, anggotanya adalah si X, di mana X-nya ini itu di antara dia sampai dia ya, berarti nanti nulisnya dari sini sampai sini. Karena ini dihitamkan, berarti pakai sama dengan, ini kosong berarti nggak pakai sama dengan, gitu ya. Karena solusinya selain ini yang kanan, berarti dia kepisah nih, pakainya atau. Jadi nanti di sini ada atau, sebelah kanan ini kan berarti lebih dari ya. Jadi nanti nilai X-nya itu lebih dari angka ini. Oke, karena pakai sama dengan berarti di sini ditulis dan X-nya itu anggota real. Nah, selain penulisan ini, kalian juga boleh nulis dalam bentuk interval. Ya, kemarin udah dituliskan di PPT-nya ya, dan ada penjelasan videonya. Nah, ini penulisannya, kalau dia ada tanda sama dengan, maka kita tulisnya dalam kurung siku. Ya. Kalau ada sama dengan kurung siku, kalau yang tidak ada sama dengan, kita pakai kurung biasa. Oke, atau kalau yang ini kan lebih dari ya, berarti ini pakai kurung siku angka ini. Ini ada salah ketik. Nanti yang bagian yang kanannya harusnya kalau lebih dari ke kanan, itu nanti koma, paling kanannya tambahin tak hingga. Oke. Jadi yang ini dihilangkan ya, ada yang salah ketik, ini dihilangkan. Ini angka yang sini. Nanti tambahkan koma. Di sini ada tanda tak hingga. Karena dia adanya di kanan sampai seterusnya, ya. Oke. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke. Paham. Ya, itu nomor 1 ya, caranya kayak gitu, idenya.
Ya. Nah, untuk yang nomor 2, di sini saya skip karena proses kerjanya sama dengan yang nomor 1. Ya, jadi nanti idenya sama, bentuk yang ini dienolkan. Jadi nanti kalian harus kurangin dengan angka dia nih, sehingga nanti dari sini muncul ini dikurang ini, kurang sama dengan 0 ya. Baru kalian samakan penyebutnya, nanti cari titik pemecahnya. Ya. Jadi nomor 2 idenya sama. Oke. Ya, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Untuk yang nomor 3 ini kan pertidaksamaan mutlak ya. Kalian tahu kan ya nilai mutlak kan ya? Tahu? Tahu, Pak. Tahu ya? Tahu, Oke. Sekarang kalau misalkan saya tanya dulu, kalau kita punya nilai mutlak dalamnya itu minus 2. Oke. Jadi mutlak dalamnya min 2. Mutlak min 2 itu nilainya berapa? 2, Pak. 2 ya. 2, Pak. Jadi kalau misalkan yang di dalamnya itu bernilai negatif, maka hasilnya kalau dimutlakin akan jadi positif kan ya? Iya. Iya, Pak. Oke. Sekarang kalau kita punya mutlak 2 itu nilainya sama dengan 2. 2 juga kan? 2. Ya. Kalau dia Iya. dalamnya positif, berarti hasilnya tetap positif ya. Jadi Iya. mutlak 2 sama dengan 2. Oke. Nah, sekarang kalau kita punya mutlak dalamnya X ya. Mutlak dalamnya X. Terus kita tahu X-nya itu nilainya negatif. Oke. Jadi mutlak X, X-nya nilainya negatif. Berarti mutlak X itu akan sama dengan apa? Min X, Pak. Akan sama dengan? X. X. Hah? Mutlak Min X. X, X-nya negatif. Akan sama dengan? X. X. Ya, min X. Oke. Kenapa min X? Karena tadi X-nya itu bernilai Negatif. Kan kita tahu kan mutlaknya itu harus positif. Kebayang? Bayang, Pak. Ya. Itu definisinya ya. Itu yang perlu kita ingat. Jadi kalau kita tahu dia dalamnya negatif, maka untuk menghilangkan mutlak muncul tanda minus. Ya. Oke, nanti ini yang akan kita pakai untuk soal-soal pertidaksamaan mutlak. Ya. Oke. Sekarang kita perhatikan soal ini, soal yang nomor 3. Kita punya dalam ini adalah mutlak 2 min X, ditambah dalam ini adalah mutlak 3 min 2X. Ya, kurang sama dengan 3. Oke. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, nah ini balik lagi ke definisi. Kalau 2 min X itu kan pasti ada pemecahnya kan? Ketika X-nya berapa? Yang bikin dia 0? 2. 2 kan? Berarti kan Ya. kalau nilai X-nya lebih dari 2, berarti di dalamnya positif. Dalamnya negatif jadinya kan? Iya, Ya. Pak. Kalau dia kurang dari 2, di dalamnya Positif. positif. Oke. Nah, ini juga sama nih. Ini ada titik pemecahnya, berarti pemecahnya adalah nilainya 3/2. Oke. Jadi pemecahnya 3/2. Karena kita tahu pemecahnya ada 3/2 sama angka 2, maka nanti pengerjaannya itu harus dipisah. Ya. Jadi cara misahnya adalah biasanya kita bikin garis bilangan. Kita bikin garis bilangan, titik pemecahnya kan tadi ada 3/2 sama 2 ya. Jadi pemisahnya kurang dari 3/2. Lalu antara 3/2 sampai 2. Satu lagi lebih dari 2. Nah, untuk penentuan tanda sama dengan itu bebas ya. Kalau kalian nggak mau nulis sama dengan di sini, berarti di sini ditulis sama dengan. Kalau mau yang ini ditulis sama dengan, berarti yang ini nggak usah ditulis sama dengan. Ya, jadi pemisahnya bebas nulis sama dengannya. Nah, kayak yang ini nih pakai sama dengan di sini, berarti yang ini nggak usah ditulis. Boleh juga yang ini sama dengan, berarti ini nggak usah disama denganin. Oke? Berarti nanti pencarian nilai ini, pertidaksamaan ini ada 3. Yang pertama kita selesaikan ketika X-nya ini. Yang kedua ketika X-nya ini. Yang ketiga ketika X-nya ini. Oke? Untuk yang bagian yang pertama, ketika X-nya kurang dari 3/2, berarti kita tahu nilai yang di dalam sini akan apa nih? Kalau dia kurang dari 3/2.
Bukan negatif. Positif. Akan positif. Iya. Ya. Kan nilai X ini berarti kan lebih kecil dari si 2 kan? Iya. Ya kan? Lebih kecil dari dia kan? Kalau dikurangin pasti positif nih. Berarti kalau positif perlu tambahin minus gak? Enggak. Enggak kan ya? Berarti mutlak 2 min X ini itu sama dengan 2 min X. Ya. Oke. Lalu untuk yang kasus ini, kalau X yang ini kurang dari 3/2, nilai ini akan apa? 0. Kurang dari 3/2. Positif. Positif Oh, juga. positif, positif. Akan positif ya? Positif. Kan positif ya? Iya. Jadi dia pasti lebih kecil dari si 3 itu kan? Ya. Kalau dimasukin sini, berarti akan positif. Berarti nanti mutlak ini itu sama dengan 3 min 2X. Ya. Kebayang ya? Nah, ini kita jumlahkan pertidaksamaannya. Ini sama ini jadi min 3X. 3 tambah 2, 5. Lalu kita hilangkan angka 5, berarti dikurang 5 ya. Min 2. Oke, lalu selanjutnya kita bagi dengan minus 3. Kalau dibagi negatif, otomatis tanda ini akan berubah jadi lebih dari. Ya. Jadi kalau dibagi min 3, ini jadi 2/3. Sehingga nanti penyelesaian ini, itu syaratnya ini. Ya. Berarti kalau ini syaratnya ini, maka nanti hasilnya harus diiris. Ya. Yang pertama ini lebih besar sama dengan 2/3. Ya, ini kalau digambar nanti kalian hitamkan aja. Ini lebih besar sama dengan 2/3. Lalu syaratnya ini kurang dari berarti ke arah kiri ya. Sehingga nanti dapat irisannya itu dari 2/3 sampai 3/2. Oke. Jadi kita dapat penyelesaian yang pertama dari 2/3 sampai 3/2. Itu yang pertama ya. Sampai sini paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Ya, kita lanjut ya. Sekarang bagian yang kedua. Untuk bagian yang kedua, di sini syaratnya X-nya di antara 3/2 sampai 2. Ya, di antara 3/2 sampai 2. Nah, kalau misalkan kita lihat di soal ini, kalau ini berarti kan X-nya lebih dari 3/2 ya, dan dia kurang dari 2 ya. Jadi kalau dimasukin ke sini nilainya akan apa? Positif. Positif ya. Positif. Positif nih nilainya nih. Kalau masukin ke sini Negatif. akan negatif karena kan dia lebih dari 3/2 ya. Berarti Iya. nilai ini akan negatif. Nah, berarti yang perlu ditambahkan tanda minus bagian yang ini ya. Jadi bagian 3 min 2X, sehingga nanti 3 min 2X-nya itu di luarnya tambahkan tanda minus. Ya. Jadi bagian yang kirinya tetap, ini minnya dikedalamin. Dapat seperti ini nih kalau dihitung berarti jadi X. Ini jadi min 1 kurang sama dengan 3, berarti penyelesaiannya X kurang sama dengan 4. Nah, X kurang sama dengan 4 ini nanti hasilnya diiris dengan dia. Oke. Nah, ini kalau digambar berarti untuk yang bagian yang pertama itu dari 3/2 sampai 2. Tadi yang penyelesaiannya kurang dari 4 ke kiri, maka nanti irisannya itu yang kena ini ya. Oke. Berarti irisannya dari 3/2 sampai 2. Oke. Kita lanjut bagian yang ketiga, yaitu syaratnya adalah X lebih dari 2 ya. Kalau X-nya lebih dari 2, maka otomatis nilai yang di dalam ini akan Negatif. 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 Berarti nanti perlu tambahkan minus. Ini juga akan negatif juga ya. Sehingga nanti dua-duanya kita tambahkan minus. Jadi dapatnya di sini minus, ini ada minus. Berarti min 2 ini jadi plus, ini min 3 ini jadi plus ya. Berarti dapatnya adalah 3X. Ini min 5. Kedua ruas ditambahin 5, berarti ini jadi 8. Dibagi 3, jadinya 8/3. Berarti syaratnya ini, disyaratin ini. Kurang dari 8/3 ini, syarat awalnya lebih dari 2. Ya, berarti nanti dapat penyelesaiannya dari 2 sampai 8/3. Nah, berarti kan kita udah dapat 3 ya. 3 syarat itu udah dapat hasil solusinya atau HP-nya. Nah, nanti HP-nya itu kalian gabungkan dengan atau gitu ya.
Jadi hasilnya digabungkan. Untuk yang solusi pertama kan dari 2/3 sampai 3/2. Lalu solusi yang kedua tadi kita dapat dari 3/2 sampai 2 ya. Lalu bagian yang ketiga dari 2 sampai 8/3. Oke, benar? Benar, Pak. Ya. Oke, jadi kita dapat seperti ini. Nah, penulisan ini kalau dilihat itu kan 3/2. Di sini 3/2 juga. Ini ada sama dengan, ini nggak ada. Kalau digabung otomatis ini masuk nih. Ya. Ini juga sama nih, kalau digabung ini otomatis masuk. Sehingga nanti penyelesaiannya kita bisa tulis jawabannya dari 2/3 sampai 8/3. Kalau ditulis dalam interval seperti ini. Ya. Jadi ini adalah himpunan penyelesaiannya. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, untuk yang nomor 4, ini saya nggak jelasin sampai akhir, cuman saya jelasinnya sama seperti yang tadi. Ini dipecah jadi 3, nanti sisanya bisa kalian coba ya. Ya, untuk yang bagian yang ini kan pemecahnya adalah -1. Sini pemecahnya adalah -2 gitu ya. Berarti nanti solusinya kayak tadi itu. Jadi X-nya kurang sama dengan -2, atau dari -2 sampai -1, atau lebih besar sama dengan -1. Ya, jadi kalian kerjakan satu-satu kayak tadi, kalau kurang sama dengan -2 itu hasilnya apa. Lalu kalian bikin garis bilangan gitu ya. Ini juga sama, nanti hasilnya digabungkan. Oke. Ya, biasanya untuk kasus soal nomor 3 sama 4, solusinya cara mengerjakannya kita menggunakan definisi. Oke. Ya, untuk yang berikutnya saya akan jelaskan soal yang nomor 5 ya. Untuk yang nomor 5, untuk kasus yang pertama ini, bagian yang kirinya itu tidak ada mutlak kan ya. Jadi dia nggak ada mutlak, yaitu 2x plus 3. Lalu bagian yang kanannya itu ada mutlak nih. Nah, di sini harus hati-hati untuk menyelesaikannya. Pertama kan kita buat titik pemecahnya dulu ya. Untuk pemecah ini adalah -5/4. Ya. Pemecah ini -5/4. Nah, untuk yang ini kita masukkan jadi titik pemecah juga. Karena nanti tergantung tanda ini. Ya. Kapan kita harus pecah, kapan tidak harus dipecah. Nah, jadi nanti perhatikan tanda pertidaksamaan ini. Nah, ini kan pemecahnya titiknya -3/2 ya. Ya, titiknya -3/2. Ini titiknya -5/4. Oke, jadi pemecahnya kan ada 3 ya. Nah, untuk yang pertama, kenapa nih kita pecah? Kita pecah juga nih, jadi 2 bagian gitu ya. Karena kalau misalkan kita lihat, kalau dia kurang dari -3/2, kalau dia kurang dari -3/2, nilai ini akan apa? Akan apa nilainya? Negatif. Negatif, Pak. Akan negatif kan ya? Pak. Oke, secara logika, kalau yang nilai ini akan negatif, nah ini tandanya masalahnya lebih besar sama dengan mutlak. Mutlak itu nilai selalu Positif. positif kan ya? Oke, negatif lebih dari positif? Tidak mungkin. Tidak Nggak mungkin. kan Tidak ya? mungkin. Oke, berarti nanti untuk kasus yang ini, itu pasti solusinya adalah himpunan kosong. Gitu. Ya. Jadi untuk yang kurang sama dengan -3/2, berarti nanti himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Ya. Beda halnya kalau misalkan dia tandanya kurang sama dengan. Ya. Kalau tandanya kurang sama dengan, berarti kan kalau dia kurang dari -3/2, ini kan negatif ya. Negatif kurang dari positif. Itu kan benar kan? Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Benar kan ya?
Nah, benar tuh. Berarti nanti untuk berapapun nilai X-nya selalu terpenuhi kan? Ya. Berarti nanti jawabannya adalah seluruh bilangan real itu memenuhi ini, gitu. Tapi nanti diiris dengan dia, gitu. Itu kalau misalkan tandanya kurang sama dengan, ya. Sekarang kita balik lagi ke soal ini, karena ini lebih besar sama dengan, negatif tidak mungkin lebih dari positif, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Oke, paham ya? Paham, Pak. Oke. Paham. Ya, sekarang kita lanjut ke bagian yang keduanya. Bagian keduanya itu adalah pemisahnya dari min 3/2 sampai min 5/4. Ya, kalau lebih besar dari min 3/2, ini kan lebih besar ya, X-nya lebih besar dari min 3/2, otomatis nilai ini akan apa? Akan Positif, Pak. dari min 3/2 Positif, Pak. kan positif ya. Ini Positif, Pak. nih. Ya. Positif lebih besar sama dengan positif? Bisa. Bisa, Pak. Belum tentu. Mungkin. Bisa, ya? bisa, Pak. Ya, bisa ya. Oke, kalau bisa berarti kan ada penyelesaiannya tuh. Ya, bukan himpunan kosong. Berarti kalau ada penyelesaiannya kita selesaikan dengan cara yang tadi, gitu ya. Yang tadi yang kedua dia kan kurang dari di sini kurang dari min 5/4 ya. Berarti nilai yang di dalam sini akan apa? Akan negatif kan ya? Kalau kurang dari min 5/4, berarti kalau dia negatif, otomatis mutlaknya itu akan sama dengan minusnya, gitu ya. Jadi mutlak itu diganti dengan minus. Nah, ini kita selesaikan dengan cara yang tadi, dapat seperti ini. Ini kedua ruas ditambahkan 4X jadi 6X, lalu dikurangin 3, di sini jadi min 8. Oke. Kita bagi dengan 6, berarti jadinya min 8/6. Ini min 4/3 ya. Jadi dia lebih besar sama dengan min 4/3. Lalu syaratnya dari min 3/2 sampai min 5/4. Kita iris, berarti irisannya dari sini nih ya. Dari min 4/3 sampai min 5/4. Itu irisannya. Jadi ini yang solusi keduanya. Oke. Untuk yang solusi ketiga berarti lebih besar dari min 5/4. Kalau dia lebih besar dari min 5/4, ini bagian yang kiri nilainya positif. Yang ini juga positif. Ya. Karena ini positif, maka berarti nilai mutlaknya sama dengan nilai yang dalamnya. Ya. Jadi ini lebih besar dari yang ini. Ini kalau kita kurangin 4X, di sini jadi min 2X. Dikurangin 3, jadinya sini 2, lalu dibagi min 2 ya. Kalau dibagi min 2, maka merubah tanda, ini akan jadi kurang dari. Ini diiris sama dia ya. Kurang dari min 1 ke kiri, lebih dari min 5/4 ke kanan. Maka irisannya di antara min 5/4 sampai min 1. Berarti tadi kita udah dapat 3 solusi ya. Yang pertama adalah himpunan kosong. Yang kedua ini. Yang ketiga ini. Nah, yang perlu diingat tadi harus digabungin lagi kan? Jadi kita pakai atau. Ya. Kalau himpunan kosong kan nggak ada apa-apa tuh. Ya, kalau digabungin sama ini berarti sama aja dengan nilai yang dia kan? Iya. Iya, Pak. Jadi nanti sama aja dengan nilai gabungan ini. Nah, untuk yang ini nih tandanya sama ya, sama-sama min 5/4, berarti nanti ini bisa digabung, sehingga nanti hasilnya itu dari min 4/3 sampai min 1. Oke, jadi ini adalah himpunan penyelesaiannya. Ada yang mengerjakan seperti ini? Maren? Kalau saya caranya langsung gitu, Pak. Jadi mutlaknya kayak dibuka gitu. Jadinya kan tadi kan 2X plus 3 lebih dari 4X plus 5, sama 4X plus 5 lebih besar sama dengan dari min 2X min 3 gitu, Pak. Terus itu digabungin. 2X plus 3 lebih besar? Lebih besar sama dengan dari 4X plus 5, terus habis itu dan 4X plus 5 lebih besar dari min 2X min 3. Nah, kalau kasus kayak gitu,
Itu berarti kan kamu nyoba pakai definisi kan ya? Iya. Kalau dari situ itu ada syaratnya. Pastikan nilai ini itu positif. Ya. Oh, Kalau iya, Pak. ini nilainya positif, bisa dengan cara yang tadi gitu. Ya. Oke, baik, Pak. Masalahnya untuk kasus yang ini, nilai ini itu kita nggak tahu nih dia positif atau negatif. Ya. Jadi hati-hati di situ. Ya. Jadi nanti untuk yang berikutnya coba dicek dulu nilai yang kirinya, pastikan positif atau negatif. Ya. Oke, baik, Pak. Oke. Ya, selanjutnya kita bahas ke soal yang nomor 6. Nah, untuk yang nomor 6 ini kan soalnya di sini mutlak, ini kurang sama dengan 2. Nah, ini baru bisa nih. Kita tahu kan mutlak ini kan selalu positif nih. Iya. Nah, yang kanan ini nilainya positif. Ya. Nah, karena nilai ini positif, maka kita bisa gunakan definisi ini. Gitu. Ya. Jadi kalau misalkan mutlak X kurang dari C, kita tahu C-nya itu positif, maka si X-nya itu pasti di antara min C sampai C. Ya. Jadi X-nya di antara min C sampai C. Sehingga nanti soal yang ini, yang atas ini, itu kalau kurang sama dengan 2, berarti nilainya berada di antara min 2 sampai 2. Ya. Jadi dipisahnya kayak gitu. Jadi ini bisa ditulis seperti ini. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kalau kita punya min 2 kurang dari ini, kurang dari 2, maka kita bisa pisah tuh. Jadi yang pertama min 2 kurang dari yang tengah. Oke. Dipisahnya pakai dan. Ya. Dipisahnya pakai dan ya, yang perlu diingat ya. Dan yang tengah kurang dari 2. Oke. Jadi pemisahnya seperti itu. Nah, ini baru bisa dipisah ya, asalkan dengan jaminan ininya positif. Berarti ada 2 yang harus kita selesaikan ya, kiri sama kanan. Oke, untuk yang kiri dulu, yang kiri kan kita punya min 2 kurang dari yang tengah ini ya. Oke, kalau semuanya kita kurangin 3X, berarti min 3X min 2 kurang sama dengan mutlak X. Oke. Nah, untuk yang ini titik pemecahnya sebenarnya di sini ada 0 ya. Ada 0, yang di sini ada berapa? Yang bikin dia 0 tuh? Min 2/3 ya? Iya. Iya, Pak. Min 2/3 Iya, kan Pak. ya? Ya, Pak. Ya. Oke. Nah, ini kenapa nggak saya tambahkan? Sebenarnya boleh kalian tulis min 2/3-nya masuk juga, caranya kayak yang sebelumnya. Kenapa saya nggak tulis? Karena nanti itu berhubungan dengan tanda ini gitu. Kalau kurang dari min 2/3 itu masih memenuhi. Ya, karena dia kurang dari. Ya, beda sama yang tadi tuh ya. Tadi kan lebih dari tuh. Ya. Jadi kalau mau kurang dari ini atau lebih dari dia, itu masih memenuhi sehingga nanti kita ambil pemecahnya hanya dia. Gitu. Ya. Jadi pertama cek dulu nih tanda ini lebih dari apa kurang dari ini. Hati-hati di sini. Nah, ini berarti kita punya pemisahnya 0 ini. Ya, pemisahnya 0. Berarti yang pertama kalian cek kalau X-nya kurang dari 0. Satu lagi dia lebih dari 0. Ya. Kalau kurang dari 0, otomatis nilai ini akan negatif jadi positif ya. Belum tahu juga ya, yang jelas kalau kurang dari 0 berapa nih? Minus 1. Jadi positif ya? Benar ya? Iya, Pak. Jadi positif kan ya? Iya, Pak. Positif. Iya, Positif, Pak. Positif. Kan Positif. iya kan? Ya. Positif kurang dari positif masih bisa tuh. Berarti nanti kita bisa selesaikan. Berarti ini tetap ini. Ini kalau kurang dari 0 dia akan negatif kan ya? Yang mutlaknya. Berarti sama aja dengan min X. Ya.
Kita tambahkan dengan X, berarti ini jadi min 2X. Kita tambahkan dengan 2, ini akan jadi 2. Ya. Oke. Dibagi min 2, maka tandanya akan berubah. Ya, dibagi min 2 tandanya akan berubah. Berarti X lebih besar sama dengan min 1. Jadi dapat hasilnya ini. Dengan syarat ini. Ya. Jadi dia lebih dari min 1, kurang dari 0, berarti jawabannya di antara min 1 sampai 0. Itu yang kurang dari 0. Ya. Lalu bagian yang keduanya yang lebih dari 0 nih. Kalau yang lebih dari 0 berarti kan di sininya, kalau lebih dari 0, ini akan jadi apa? Negatif ya? Iya, Pak. Iya kan? Iya, Pak. Negatif, Pak. kurang dari positif kan masih bisa ya? Bisa ya? Berarti ada solusinya, jadi ini tetap. Sedangkan yang ini kalau lebih dari 0 nilainya positif nih. Berarti mutlak X-nya sama dengan si X. Ya. Jadi kita selesaikan, dikurangin sama X jadi min 4X. Kurang sama dengan 2. Gitu. Ya. Kita bagi dengan min 4. Kalau kita bagi sama min 4, berarti X lebih besar sama dengan min setengah. Tandanya berubah. Jadi solusinya dia lebih dari 0, syarat ini. Lebih dari min setengah yang ini, irisannya berarti lebih dari 0. Ya. Nah, ini kan HP yang pertama, himpunan penyelesaian yang ini kan dari min 1 sampai 0 ya. Min 1 sampai 0 kita gabungkan dengan yang lebih dari 0. Jadi min 1 sampai 0, lebih dari 0 penulisannya ini. Kalau digabung karena ini sama-sama masuk 0-nya, berarti bisa ditulis dari min 1 sampai tak hingga. Ya. Jadi ini himpunan yang pertama ya. Itu baru bagian 1. Baru bagian yang ini. Sekarang kita selesaikan bagian yang kedua ini. Untuk bagian yang kedua, ya, berarti yang tengah kurang dari 2 ya. Kalau yang tengah kurang dari 2, berarti ini kalau dikurangi 3X, yang kanan jadi 3X. Nah, untuk yang ini pemecahnya 0, yang ini 2/3. Ya. Nah, ini kita pecah jadi seperti ini karena nanti ada perbedaan nilai nih di antara ini sama ini. Ya. Jadi perhatiin gitu ya, kapan kita mau pecah jadi 3 bagian ini atau kapan kita mecahnya cukup 2. Perhatikan nilai ini, tanda ini. Oke. Yang pertama, kalau dia kurang dari 0, otomatis nilai ini akan negatif. Ya. Dimutlakin jadi positif. Untuk yang ini kalau kurang dari 0, ini akan positif. Ya. Oke. Berarti kan positif kurang dari positif. Ya. Itu masih bisa tuh, gitu ya. Jadi kita bisa selesaikan. Berarti ini kalau X-nya negatif akan berubah jadi min X. Ini tetap ya, karena nggak ada mutlaknya nih, tetap. Kita tambahkan 3X, ini jadi 2X. Ini jadi 2, dibagi 2 kurang dari 1. Berarti untuk yang bagian yang pertama kurang dari 0, syaratnya hasilnya kurang dari 1. Berarti irisannya kurang dari 0. Ya. Kita lanjut, bagian yang kedua, dia di antara 0 sampai 2/3. Kalau 0 sampai 2/3, maka nilai ini kan positif ya. Nilai yang ini akan apa tuh? Kalau kurang dari 2/3. Akan? Negatif, Pak. Negatif, Pak. Coba dilihat lagi. Positif, Pak. Kurang dari 2/3 akan? Positif, Pak. Positif, Pak. Positif ya. Akan positif ya. Lihatnya garis bilangan aja. Ini kan 2/3 nih. 2/3. Kalau angkanya kurang dari 2/3, berarti akan positif tuh. Kalau dimasukin gitu ya. Berarti kan masih bisa ya. Ini positif, ini positif. Berarti dapatnya seperti ini ya. Ini tetap.
Ini Pak Rifki nge-lag ya? Low battery tadi. Kayaknya laptopnya habis deh baterainya. Iya, baterai. Kayak baterai laptopnya ya.